Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Pratama, kelas 12 IPS 1 absen 13. Di sini saya akan menjelaskan isi dan menganalisis tentang novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk diterbitkan pada tahun 1930 oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan Buya Hamkah. Novel ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Zainuddin yang tinggal di desa Batipuh, kota Padang Panjang. Dia hanya tinggal dengan seorang ibu asuh atau Mak Basek, dan dia punya kawan bernama Bang Muluk yang juga menjadi sahabatnya. Kemudian Zainuddin tidak sengaja bertemu oleh seorang perempuan yang dianggap paling beradat, paling berketurunan di desa itu. Perempuan itu adalah Hayati. Kecantikannya membuat Zainuddin jatuh cinta dengannya. Hubungan antara Zainuddin dengan Hayati ini tersebar luas di desa itu, sampai ke ketua adat daripada desa itu yang tak lain adalah keluarga Hayati sendiri. Ketua adat tersebut tidak merestui hubungan Hayati dengan Zainuddin dengan alasan 3, yaitu harta, tahta, dan adat istiadat. Kemudian ibu daripada Hayati mengusir Zainuddin pergi dari desa itu dikarenakan dia sudah tidak pantas hidup di desa itu. Tetapi Hayati memilih seorang yang kaya raya, yang beradat, berlembaga, berketurunan. Pria itu bernama Aziz. Mendengar kabar tersebut, Zainuddin langsung sedih berlarut-larut hingga dia terbaring sakit selama 2 bulan. Dan kemudian Zainuddin dan Bang Muluk merantau ke Jakarta dan ke Surabaya, sehingga mereka menjadi orang yang sukses. Tetapi sebaliknya, kehidupan Aziz dan Hayati makin lama makin menderita. Aziz dan Hayati semakin terpuruk akan hutang-hutang yang melilitnya, dan mereka pun jatuh miskin. Lantas Zainuddin menerima tumpangan mereka agar mereka dapat menginap di rumah Zainuddin selama sebulan. Dan akhirnya Hayati pun harus kehilangan suaminya Aziz karena bunuh diri di suatu hotel. Dan pada saat itu Hayati mulai memanggil nama Zainuddin, dan Hayati pun berkata, "Akan aku panggil namamu, akan aku sebut lagi namamu, Zainuddin. Maafkanlah seluruh kesalahanku atas yang aku berbuat dahulu kala." Dan Zainuddin pun menjawab, "Maaf, kau rekas kena pucuk pengharapanku. Kau katakan kau minta maaf." Hayati pun menjawab, "Mengapa engkau menjawab sekejam itu, Zainuddin?" Dan Zainuddin pun menjawab demikian, "Ya, begitulah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang pada dirinya walaupun kecil, tapi dia lupa kekejaman sendiri pada orang lain, padahal begitu besarnya. Lupakah kau siapa di antara kita yang kejam, Hayati? Lupakah kau ketika saya diusir oleh ini mamakmu karena saya asalnya tidak tentu, orang hina dinajak ulang Minangkabau? Ketika itu kau antarkan saya ke simpang jalan. Kau berjanji akan menunggu datanganku berapapun lamanya, tapi ternyata kau berpaling yang lebih gagah, kaya raya, beradat, berlembaga, berketurunan. Kau kawin dengan dia. Kau sendiri yang bilang padaku bahwa perkawinan itu bukan paksaan orang lain, melainkan pilihan hati kau sendiri. Hampir saya mati menanggung cinta, Hayati. Kau pulang lamanya saya tergeletak di tempat tidur. Kau jenguk saya dalam sakitku dan menunjukkan bahwa tangan kau telah berinang, tanda bahwa kau telah menjadi kegunaan orang lain. Lupakah kau siapa di antara kita yang kejam, Hayati? Saya kirimkan surat-surat, meratap, mengindahkan diri, memohon dikasihani, tapi kau balas saja surat itu dengan balasan yang tak tersuruh, tidak termakan di ayam. Kau katakan kau pun miskin, saya pun miskin. Hidup tidak akan senang kalau tidak ada uang. Maka itu kau pilih kehidupan yang lebih senang, mentereng, cukup uang, berenang dalam emas, bersayap uang kertas." Dan Hayati pun memanggil, "Zainuddin, cukup." Lalu Zainuddin pun menjawab, "Siapa di antara kita yang kejam, Hayati? Siapa yang menghalangi anak yang ingin bercita-cita tinggi tapi terbuang jauh ke tanah Jawa, sehingga dia menjadi anak komedi yang tertawa di muka umum tapi menangis di belakang layar? Tidak, Hayati, saya tidak kejam. Saya hanya menuruti kata-katamu supaya cinta kita diganti dengan persahabatan yang kekal. Maka itu yang kupegang teguh sekarang. Kau bukan kecintaanku, bukan istriku, tetapi janda dari orang lain. Maka secara seorang sahabat, bahkan secara seorang saudara, kau akan kulepas ke tanah asal, tanah Minangkabau yang kaya raya, beradat, berlembaga, tak lapuk di hujan, tak lekang di panas." Hayati dipaksa pulang oleh Zainuddin dengan menaiki kapal Van der Wijk, dan di tengah perjalanan kapal itu tenggelam. Zainuddin yang mendapat kabar keesokan paginya langsung menuju ke sebuah rumah sakit, dan pertemuan itulah menjadi pertemuan terakhir antara Hayati dengan Zainuddin. Amanat dari novel ini adalah jangan menganggap rendah orang lain. Ketika orang itu tidak punya apa-apa,
Kita tidak pernah tahu dia akan menjadi apa. Esok atau lusa dia akan berhasil atau sukses. Maka itu marilah kita saling menghargai dan menjaga perasaan satu sama lain. Itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.